Selamat sore Tribuners, kembali bersama saya jurnalis Tribun Manado David Kusuma dalam acara podcast pada sore hari ini. Sore hari ini kita mengundang dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Roy Lahutung. Selamat sore Pak Roy. Kemudian ada Ibu Ursula Ponto. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya Tribuners, mungkin saya perkenalkan dulu kedua narasumber ini merupakan pasangan suami istri. Bapak Roy ini merupakan pencipta lagu dan sekaligus penyanyi. Ya, tema kita pada sore hari ini membahas terkait album Bapak ini. Jadi kisah di balik album Iman di Tengah Perjalanan. Nah, kemudian Ibu Ursula sekaligus produser di album ini. Ya, sebelum kita membahas terkait album ini, kita mungkin akan mendengar cerita sedikit tentang background dari kedua narasumber ini, pasangan suami istri ini. Ya, Pak Roy, dari Pak Roy dulu ini, backgroundnya dulu ini. Mungkin karena flyer kita mengenai album, mungkin orang mengira Bapak ini penyanyi profesional gitu ya. Tapi cerita sedikit dulu, Pak. Bapak ini aktivitas sehari-harinya apa dulu? Ya, yang jelas saya ini bukan penyanyi ya. Saya ini kebetulan pelaut dan saya sekarang menjabat sebagai kapten di suatu perusahaan di Qatar. Di negara Qatar. Puji Tuhan ya. Saya bisa buat lagu sampai satu album ini. Tujuannya sih hanya satu, untuk kemuliaan Tuhan itu aja. Berarti sehari-hari ini dari Bapak muda merupakan seorang pelaut ya hingga jadi kapten ya. Aktivitas Bapak dari awal, dari bawah sampai dapat posisi. Betul. Kalau Ibu Ursula ini mungkin Tribuner sudah banyak yang mengetahui, mungkin sudah pernah melihat di Pacific TV dulu ya Ibu ya. Iya, kemudian sekarang mungkin jadi pebisnis ini. Kalau Ibu Ursula sekarang aktivitasnya sehari-hari apa ini? Yang pasti aktivitasnya ibu rumah tangga dan ada usaha-usaha kecil yang saya urus karena saya orang media bertahun-tahun. Betul, saya juga masih belum jadi jurnalis, saya sudah pernah melihat Ibu Ursula ini. Terakhir saya pemimpin redaksi Cahaya TV. Tapi ketika saya menikah harus ada yang dipilih. Tidak mungkin ketika suami cuti dan saya pun harus cuti setiap 3 bulan sekali dari kantor. Akhirnya setelah dirembukan saya memilih untuk mundur dan menjadi pribadi yang lebih bebas sekarang. Oh berarti Bapak ini 3 bulan sekali di kapal ya? 1 bulan cuti di rumah di Sulawesi Utara ya. Nah, kita masuk ke proses ini. Pak, ini mungkin dari Bapak dulu ya. Terbersit pertama kali membuat lagu-lagu kemudian menjadi album ini bagaimana ini, Pak? Iya, awalnya kebetulan kan ada kakak saya, dia suka buat lagu juga, terus dia posting ke Facebook atau ke YouTube-nya. Itu lagu tentang mama ya, kebetulan mama saya baru meninggal hampir 2 tahun ini. Jadi saya dengar lagu kakak saya ini kok agak sedikit ngebeat begitulah. Jadi kan kalau untuk mama yang baru meninggal agak sedih-sedih gitu kan. Jadi saya rubah lagu itu. Tapi saya comot sedikit liriknya, sebagian saya karang sendiri. Ternyata jadi satu lagu tentang kenangan kepergian dan kenangan mama saya. Itu jadi satu lagu. Nah dari lagu itu saya berpikir, kok saya bisa bikin lagu jadi satu. Tapi sebelumnya sudah pernah menyanyi di kafe atau di belum pernah sama di gereja. Enggak, hanya di rumah karaoke. Belum pernah ya, belum. Sama sekali tidak ya. Nah, jadi satu hari saya bawa kapal biasalah kalau malam hari di laut itu kan hanya gelap. Rambu lalu lintasnya itu hanya lampu, itu pun ada lampu kalau kita mau masuk di suatu pelabuhan ya. Jadi saya berpikir alangkah baiknya saya membuat lagu rohani supaya ada yang saya buat untuk Tuhan. Karena kebetulan kan basic saya atau masa lalu saya ya lumayan keren hancur. Iya.
Jadi saya berencana untuk bikin lagu rohani gitu. Pelan-pelan sampai dapat 9 lagu. Itu sudah selesai dari tahun lalu sebenarnya. Tiap lagunya itu bagaimana Pak Roy, ide-idenya sendiri? Saya sendiri sudah mendengar ya, ada di YouTube juga sudah ada namanya Pak Roy YouTube channelnya Roy Lahutung. Lahutung ya, sesuai dengan namanya Bapak. Ya saya sempat dengar tadi juga. Nah, itu prosesnya buat sampai 9 lagu itu bagaimana Pak ceritanya itu satu persatu itu? Ya, kadang kalau saat niat itu muncul di saat ada waktu luang ya, waktu istirahat, itu sudah menulis dari awalnya dulu sampai dapat refrennya sampai terakhirnya. Kadang liriknya ya dari ide sendiri keluar begitu saja. Ada juga yang saya comot dari Alkitab. Ada beberapa lagu, 2-3 lagu yang saya garap semua pure dari Alkitab. Ada juga. Itu buat dari lagu firman Tuhan. Iya, Ya. betul. Tanpa ada pengurangan satu kata pun Iya. dari real yang dibaca dari ayat-ayat dari firman Tuhan. Kalau nada-nadanya Bapak kan ini belum dari nol, berarti Ya. ini bagaimana Iya. bisa Bukan tahu? musisi, bukan Iya, penyanyi. begitu. Iya, nadanya dari ya ide sendiri. Maksudnya saya ambil nada itu yang sekiranya enak didengar, didengar, dan bisa diterima orang nih. Karena saya memang suka bernyanyi, suka dengar lagu. Banyak lagu yang saya tahu lah. Cuman saya tidak mau niru lagu-lagu yang saya tahu, itu hanya keluar begitu saja dari pikiran saya, itu aja. Oke. Nah, setelah menulis semua 9 lagu ini, langsung berniat untuk mengeluarkan album ini. Bagaimana ceritanya? Belum. Oh, belum lagi. Belum. Satu Kan tahun. tahun Lagu lalu. itu dipendam kurang lebih 1 tahun. Iya. Oh, sudah ada dulu pas 1 tahun lagu-lagu itu. Iya, jadi kan karena belum pede, belum berpikiran udah pas belum ini liriknya toh. Jadi kadang ada sebagian yang saya perbaiki liriknya. Sebenarnya saya mau nyanyikan saat Natalan di bulan Januari, ada ibadah di rumah kan saat itu. Tapi belum merasa pede Belum juga. pede. Jadi kemarin menjelang pulang cuti datanglah ide itu. Kebetulan saya sudah perbaiki juga semua liriknya. Saya rasa ini boleh ini Dikeluarkan jadi satu album. iya, dibikin rekaman, dibikin satu album ini. Cukuplah 9 lagu. Karena saya pikir biasa kan rekaman itu atau satu album 10 lagu toh setidaknya. Saya bikin 9 lagu ini karena saya pilih kalau ganjil itu kan berarti ada apa-apanya ya. Iya, itu aja. Orang aja, jangankan orang, saya pun tidak tahu itu ganjilnya apa. Iya. Jadi sengaja saya bikin 9 lagu aja, tidak genap. Gitu. Terus kabarin ke istri mengenai rencana pembuatan album ini. iya. Itu bagaimana itu? Itu. Jadi menjelang pulang ya kebetulan ya sudah terima segala resiko ya kan. Biasa kan kita untuk tujuan tertentu kita pasti sebagai Obrolin. suami istri Iya. discuss Komunikasi dulu, gitu ya ya. komunikasi. Tapi ini saya langsung tembak aja, gitu. Langsung beritahu sudah Ya. ada lagunya Iya. ya. Kirim sudah. invoice. Ternyata sudah deal dengan satu studio rekaman yang ada di Jogja. Rekamannya di Jogja. Iya. Semua 9 lagu ini. Musiknya semua Musiknya dibikin di Jogja. produksi dibuat di Jogja. Mixing masteringnya di Di Jogja. Jogja semua. Ya. Untuk take vokalnya di Di Manado. Sri Record Manado. Oke. Nah, bagaimana Ibu Ursula waktu mengetahui sudah deal ini bagaimana Iya. ini? Itulah yang perlu saya ingin orang tahu bahwa suami saya itu bukan penyanyi, bukan pencipta, tapi dia punya karya untuk kehormatan nama Tuhan. Ketika ini pertama kali dia kabarkan ke saya shock. Kaget ya begitu. Kaget Oh, karena ini buat album ya, bukan cuma Ya. satu klip mungkin di YouTube begitu ya, tapi ini Betul. full 9 lagu. dia bukan orang media,
Iya. Jadi dia tidak berpikir sejauh itu. Pikiran dia mungkin hanya pikiran Bapak sampai dia punya lagu, dia bisa bernyanyi, kemudian dia akan memproduksi. Dia tidak sadar bahwa di balik itu ada sekian banyak rentetan. Nah, saya sudah mikirnya sejauh itu. Saya mikirnya sejauh itu. Karena itu ketika itu disampaikan ke saya, maksudnya itu saya termasuk orang yang menentang. Bukan menentang untuk jangan diproduksi. Pending sebentar sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya, perencanaannya, lebih kemudian kita akan produksi dengan lebih baik. Tapi yang saya notice adalah dia sampaikan seperti ini. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Betul juga ini. Ya. Karena semua Tuhan yang tahu. Betul. Ya. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan. Hari esok tidak ada yang tahu apakah kesempatan itu masih ada di dia atau tidak. Jadi kata dia, apapun yang terjadi, dia akan maju untuk buat album ini meskipun tidak didukung oleh istri. Karena saya pertama dituduh, tidak mendukung untuk pembuatan video klip karena pikiran kita untuk kali ini tidak sama. Biasanya kita ketika ada satu rencana kita synchronize dulu nih pikiran kita. Mau apa, kita mau goalsnya apa, jadi pikiran dia apa, pikiran saya. Tapi untuk kali ini tidak. Jadi kami sama sekali punya pikiran yang berbeda. Bertolak belakang karena basicnya dia real seorang pelaut dan saya orang media yang tahu bahwa membuat album itu prosesnya tidak gampang. Betul. Dan akhirnya dengan perjalanan waktu saya berpikir seperti ini. Kenapa saya tidak mendukung maksud baik dari suami gitu? Karena saya sendiri tahu, saya sendiri paham ketika dia menulis lagu ini satu-satu, dia selalu mengirimkan saya lagunya. Dia nyanyi. Misalkan satu lagu ini selesai di dulu. Dia nyanyi pakai gitar, dia kirim video, kemudian dia bilang ini lagu ini begini. Karena saya tahu latar belakangnya dia, saya pikir lagu ini bagus gitu, bagus dan sangat amat sederhana dalam katanya, tidak menggunakan perumpamaan apapun, seril itu lagu ini. Jadi akhirnya saya bilang oke, yuk dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan berkehendak untuk kita melayani lewat jalur ini, kita bukan pendeta, kita bukan penyanyi rohani, kita bukan penatua atau apapun, kita jemaat Tuhan biasa, tapi ketika ada kerinduan ini, kami maju bersama dan puji Tuhan awal bulan Mei ya. Awal bulan Mei kita memproduksi ini dan berarti belum lama ya? Ya, betul. Belum lama. Mei 2025 ya, ini. Awal Mei 2025 ketika beliau masih ada di Doha, Qatar. Beliau sudah mengirim saya invoice. Oh, sudah deal dulu dengan apa ya? Studio rekamannya, betul. Studio rekamannya di Jogja. Di Jogja. Tapi karena kita untuk kali ini kita tidak bisa ke sana, jadi kita mencari studio rekaman di Manado dan kebetulan kita take vokal di Sri Record Manado. Terus berapa lama proses pembuatannya itu di studio itu? Misalkan satu hari dia berapa lagu ini, ada take ulang-ulang atau bagaimana itu? Kalau musiknya nggak ada sama sekali. Musiknya kurang lebih 3 jam karena lagu ini sudah jadi. Dan lagu jadi tinggal sendiri nyanyi. mungkin. Jadi langsung tune ya. Iya, interpretasinya lebih dapat karena based on story pribadi kan. Jadi mungkin dia lebih menjiwai sampai di studio rekaman bilang, "Ini cepat loh. 9 lagu di take dalam 3 jam." Hanya dalam 3 jam ya. itu. Iya. Dan mentahnya itu dikirim ke Jogja, sama sekali tidak diutak-atik di sini. Kami cuma meminjam fasilitas di salah satu studio yang ada di Manado itu. Kemudian hasilnya mentah itu dikirim ke Jogja. Puji Tuhan dengan teknologi segala sesuatu udah bisa ya. Terus kapan nanti rencana untuk melaunching resmi album ini? Mungkin ada persiapan lagi ini. Betul. Sebelum Bapak berangkat ya. Mungkin bisa 4 hari atau tidak ada rencana sama sekali, tetapi saya bilang ke suami seperti ini. Kita sudah kepalang tanggung. Sudah memproduksi, kemudian kalau dipendam buat apa? Ya, betul ya.
ini juga didengarkan Iya. orang biar jadi berkat buat Betul. orang lain. Artinya gini, sebuah lagu itu, sebuah event itu lagu rohani, mau nggak mau harus tanda kutip dipromosikan. Karena tidak dikenal maka tidak disayang. Kalau orang nggak familiar di telinga dengan lagu itu, karena kita ya udah kita bikin terus kita simpan, buat apa? Berarti pelayanan kita tidak akan sampai ke tempat yang seharusnya kita tuju gitu. Jadi dengan perjalanan waktu kita tanggal 11 ya. Tanggal 11 kemarin selesai syuting video klip. Puji Tuhan tadi malam video Ada sudah video klipnya klipnya juga ada ya? Ya. Sisa dikeluarkan mungkin. Betul, akan di launching bersamaan. Jadi tadi malam puji Tuhan 2 video klipnya sudah rampung, saya sudah revisi segala macam dan kita siap untuk publish. Dan kalau Tuhan berkehendak kita ada launching pada tanggal 18, kebetulan itu ulang tahun Bapak ke-49. Nah, jadi kita akan launching di Hotel Amaris. Nggak apa-apa ya saya sebut Iya, enggak apa-apa. Hotel Amaris. Nanti Manado. ini albumnya bisa maksudnya berikut mungkin dijadikan CD atau kaset. Itu juga akan Ya, di on progress. on progress ke Iya, sana juga ya. tapi yang perlu digarisbawahi ada 3 hal. Yang pertama, yang namanya Roy Lahutung bukan penyanyi profesional, kemudian dia bukan penulis profesional. Yang ketiga, lagu ini sama sekali non komersil, tidak diperjualbelikan. Kami tidak ada rencana apapun untuk mengkomersilkan lagu ini. Kami dengan daya dan upaya dan kemampuan kami dengan sangat terbatas, kami memproduksi ini semua sendiri. Misalkan ada satu komunitas atau dari gereja atau dari apa ingin apa ya maksudnya ingin membeli atau apa itu bagaimana nanti? Enggak perlu Nggak dibeli. perlu ya. Oke. Kebetulan 8 hari yang lalu kita sudah launching YouTube channel Roy Lahutung. Iya, iya. Dan di situ kita sudah publish lagu, semua 9 lagu tapi masih dalam bentuk playlist. Kemudian kemarin kita baru launching di launching di YouTube juga untuk behind the scene untuk syutingnya. Jadi kalau Tuhan berkehendak nanti pada tanggal 18 kita akan launching album secara keseluruhan. Kemudian ada 2 video klip yang Bapak sudah diproduksi Bapak yang jadi objek di dalam video klip itu. Kemudian kami juga dalam sedang memproduksi 9 video klip dengan gambarnya grafis. Karena Bapak sangat terbatas untuk syuting karena waktunya kan. Iya, betul. Hari kalau Tuhan berkenan tanggal 20 udah harus balik ke Qatar. Jadi sama sekali kita nggak punya waktu yang lebih. Nah, semua ini biaya sendiri semua, nggak ada sponsor atau bagaimana ini? Memang murni untuk kemuliaan nama Tuhan atau begitu? Iya. Semua biaya-biaya Ya, ditanggung sendiri oleh semua Bapak kami tanggung sendiri. Resikonya cuma satu. Untuk cuti kali ini saya nggak bisa belanja apa-apa. Harus puasa demi kemuliaan nama Tuhan. Saya harus ya biasa lah ya, kita berdua tuh saya Bapak Luar biasa ini bagi kami pasangan punya ini. kami punya moto begini. Kalau di laut Bapak kapten, kalau di darat saya yang kapten. Yang penting komunikasi jalan ya. Betul, betul. Tapi sebelumnya waktu Ibu diberitahu akan membuat album ini, sebelum diberitahu sebelumnya sudah Tidak ada. tidak ada. Ya? Ini Maksudnya, real, jadi kalau mungkin saya bisa iya, flashback. flashback. Tanggal 1 itu mulai diproduksi, mungkin mundur 1 minggu lah ya. Iya. Ya. Jadi tanggal 1 Mei di proses mulai pembuatan musiknya, mundur 1 minggu lah itu dia bilang. Bahwa dia mau rekam. Jadi mungkin kalau gambaran saya begini, mungkin Bapak pada saat tidur kepentok bangun tiba-tiba mau rekaman gitu. Karena kayak gini kan, yang tolong bikinin bubur. Ya kayak gitu kan. Buatkan kopi dulu. Iya, seperti bikinin begitu. kopi. Ini kan buat album Iya. gitu, dan kita tidak bisa sendiri. Mau kita punya duit ratusan miliar, kita nggak bisa kerja sendiri kan untuk hal ini. Dan kita pun yang paling penting adalah ini pelayanan. Kita harus mencari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama dengan kami. Karena kenapa? Kalau tim kita itu tidak punya kesehatian, kita nggak bisa jalan bersama kan. Sedangkan sebagus apapun lagunya Bapak, sebagus apapun suaranya, tanpa ada didukung dengan orang audio,
orang video audiovisual, kemudian editornya dan segala macam, dan kami belajar dalam hal ini. Meskipun kami berdua biasanya katanya 2 kepala lebih baik dari 1 kepala, saat ini kami mau bilang banyak kepala lebih baik dari 2 kepala. Karena ini menggarap Betul. sesuatu yang memang kalau hanya bisa dilakukan yang profesional Betul, seharusnya ya. betul. Apalagi Bapak ini sebelumnya Sangat awam dengan belum pernah tampil menyanyi bahkan di Tidak. depan orang. Tidak, Tidak, Bapak ya. bukan performer, bukan. Tapi Sama mungkin sekali. setelah ini Pak, kalau ada yang panggil, Mau nggak mau harus. karena kan Amin, kan misalkan saja. dari gereja, Ya. dari Bapak Roy ini Harus. sudah membuat lagu. Resiko dari sebuah keputusan. Iya. Bahwa satu hal yang paling penting, saya selalu ngomong seperti ini ke suami saya, bahwa yang paling penting setelah album ini jadi adalah satu hal. Hidup kita jadi contoh buat orang lain. Betul. Kalau kita punya album, kita punya kata-kata yang indah, tapi hidup kita tidak berbuah yang baik, orang nggak akan percaya Tuhan Yesus itu baik. Iya. Itulah yang paling berat, bukan soal promonya, bukan. Bagaimana kita membuat orang lain, kita nggak perlu ngomong apa-apa, tapi dari pola hidup kita orang tahu bahwa ada cerminan hidup kita itu adalah hidup yang seperti yang Tuhan mau gitu. Nggak sampai di sempurna, tapi lebih baik dari yang kehidupan kami yang dulu, kehidupan yang tidak berbuah untuk orang lain, Yang tidak seperti itu. berkenan di Ya hadapan betul, Tuhan. dia tidak berkenan di hadapan Mungkin Tuhan. juga yang mendengarkan lagu ini juga bisa melihat ya bahwa yang menyanyi ini seperti mujizat dari memang dulu mungkin yang Bapak bilang tadi Betul. ya, kehidupannya masih masa muda. Betul. Paket lengkap. Narkoba, Iya. alkohol, Bapak Tiba-tiba pernah iya, jadi itu bisa jadi inspirasi buat Ya. pendengarnya sendiri ya, bahwa bukan hanya karena lagunya ini tapi penyanyinya ini yang mendapat inspirasi ini luar biasa sekali. harapan akan menjadi milik semua orang asal dia mau ambil. Iya, betul. Kalau kita nggak mau ambil harapan itu, dan kita tidak akan mendapat apa-apa, karena sebesar apapun berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kalau kita tidak mengambil bagian di bagian apa yang harus kita kerjakan, kita nggak bakalan jadi apa-apa. Nggak mungkin kita berdoa kemudian Tuhan saya minta makan, Tuhan kasih makan, sudah Tuhan yang masak nasi, kemudian setelah saya makan Tuhan cuci dong piringnya. Hanya berdiam diri ya. Nggak Kita akan hanya terjadi. minta aja, karena kan kalau mungkin kita belajar minta maka Tuhan, tapi tidak sesederhana itu kan. Tuhan akan melihat juga proses seperti apa, seperti yang kami alami. Kalau kami mendeklarasikan seperti ini, album ini jadi karena kami tidak mampu, bukan karena kami mampu. Iya, bukan karena kuat diri sendiri. Betul, Ya. karena kami tidak mampu, album ini jadi. Tuhan kirim luar biasa orang-orang, teman-teman yang full support, yang jauh di atas kami bayangkan, dan itulah terbukti firman Tuhan bahwa Tuhan memberikan lebih dari yang kami pikirkan. Seperti YouTube, saat kurang lebih 8-9 hari yang lalu itu di launching, dengan subscribernya dia berhenti di 25. Puji Tuhan hari ini di atas 900. Iya. Itu sama Itu sekali baru belum 1 minggu mungkin ya. sama sekali tidak ada terbersit pun di pikiran saya, tidak ada, karena ini album sama sekali non komersil. Meskipun kami publish lewat lewat YouTube ya. Iya, YouTube. Ada yang bilang begini, monet nih ntar lagi. Tapi kami tidak berpikir seperti itu. Tujuannya bukan itu yang Betul. utamanya ya, tapi Betul. untuk ya muliakan nama Betul, Tuhan. ya. betul. Dan mungkin kalaupun Tuhan berkenan ada bagian berkat yang kami akan peroleh lewat lagu ini, itu pun akan kami share ke yang membutuhkan. Betul. Kan ini juga pelayanan Ya, ya. betul, Iya, murni pelayanan. Nah, mungkin Pak Roy ada 9 lagu ini ya. Mungkin Tribuners ingin mendengar satu bait lah atau apa dari 9 lagu ini yang mungkin bisa dinyanyikan mungkin. Boleh Pak Onal kan ini lagu sendiri. Boleh. boleh. Berapa- Satu lirik lah atau satu bait. Mungkin perlu cerita basic Iya, lagunya. basic lagunya. Mahkodaku kali ya. Kalau Nahkodaku kan ada kisah nyata itu. Nah, kisahnya bagaimana ini dulu? Jadi ada, kalau Di kapal kapal. saya kan tiap bulan itu
ada yang namanya maintenance day itu. Oh, iya. Jadi tiap bulan kita harus pergi dari tempat kerja saya yang namanya Pulau Halul Heeh. ke pelabuhan besarnya, namanya Pelabuhan Raslapan. Oh, ini di Qatar ini. Ya, Ya, ini di Qatar. Nah, jadi tiap bulan kita harus pergi ke sana untuk maintenance day, memperbaiki ada yang mungkin ada kerusakan, kekurangan apa semua itu. Jadi kita harus ke pelabuhan besar Raslapan. Jadi saat itu malam hari ya, pas gitu memang cuaca merata saya rasa, karena saya tanya istri di Manado bagaimana, kira-kira mungkin pernah merasakan juga tahun lalu ada angin kuat. Iya, iya. Iya. Iya, Jadi betul. di Qatar juga angin kuat itu sekitar 50-an knot lah anginnya itu. Jadi kita sandar di pelabuhan tersebut karena kapal kami bukan kapal besar ya, kapal kecil, kerubut dan dari aluminium. Jadi dia lebih ringan, lebih mudah gonjang-ganjing kalau kena angin dan ombak lah. Nah, malam itu yang saya pikirkan ini keselamatan kapal saya ya beserta kru. Jadi kapal ini kayak Digoyang begitu. jeduk-jedukin ke dermaga itu. Jadi saya berpikir ini fender, maka kalau di kapal atau di perahu ada ban, mulai dari ban Vespa, ban mobil apa semua itu di pinggiran dipasang memang. pinggiran kapal itu, Kapal. itu kan untuk nahan supaya tidak merusak bodi kapal toh, agak membal kalau dia beradu sama Kalau dia kena dermaga. dermaga. Ya. Di malam itu saya hanya mikiran fender itu. Kalau fender itu berada di atas dermaga, jadi kalau kita kejeduk kena bodi kapal yang terbuat dari aluminium kan sebentar saja selesai kapal saya. Karena beradu dengan dermaga toh. Jadi saat itu sudah saya rasa dalam keadaan situasi kondisi yang membahayakan semua, baik kru maupun harta benda serta lingkungan. Saya rasa semua kapten juga akan ingat yang di atas, baik yang di laut maupun yang di Dermaga itu ya. dermaga kalau ada seperti badai begitu. Jadi kebetulan malam itu saya berpikir kalau ini cuaca lebih besar lagi Bahaya kan buat bahaya. kapal itu. Saya juga persiapkan kalau ada apa-apa kru saya suruh melarikan diri dengan dokumen-dokumen penting mereka termasuk dokumen kapal, biarkan saya sendiri. Setelah saya announcement baru mungkin saya bisa lari dari kapal juga. Nah saat itu saya berpikir apa lagi nih, oh saya harus berdoa kan ya. Iya. Kemana lagi kita mau Iya, lari atau terserah. laporan kan dengan keadaan yang seperti itu. Akhirnya saya berdoa Bapa kami itu. Nah selesai berdoa, puji Tuhan, percaya tidak percaya, nggak sampai 1 menit dia reda gitu. Reda ya. Walaupun masih sepoi-sepoi, yang kita tahu dia reda. Nah, di situ saya berpikir, ini proses bikin lagu kan sudah berjalan. Jadi bagaimana untuk Jadi inspirasi tidak melupakan ya, kejadian ini? Ini harus saya bikin lagu, begitu. Saya harus bikin lagu ini supaya juga teman-teman juga di tempat bekerja ingat lagu ini dan tahu lagu ini kenapa saya buat lagu ini. Iya. Jadi itu lagunya saya kasih judul Nahkodaku. Jadi tanpa dia kita ini nothing. Iya, Ya. betul. Bukan siapa-siapa begitu. Nakodahku berarti ku ini yang di atas. Ya. Iya. Oke. Dialah nakoda. Iya. Gitu. Jadi mau liriknya ini Oke, atau boleh mungkin sepenggal aja ya. sebengkal aja ya. Oh, Nakodahku, dari awalnya itu. Oke. Judul Nahkodaku ya. Ini Raslavan Story ceritanya ya. Oke.
Di saat badai datang menerpa, ku tertegun menyaksikan besarnya. Ku takut semua akan berakhir bila ku tak mengingatnya. Boleh gitu Lengkapnya aja di ya? YouTube ya. Iya. Untuk Lengkapnya. album fullnya pun Iya. bisa lihat di YouTube. Iya. Oh, berarti ya, perjalanan album ini terinspirasi semua dari kisah pribadi Iya. Bapak ya. Based Iya. on true story-nya. Iya, perjalanan hidup juga menginspirasikan yang lain, membangun dan pastinya mengenal supaya ada pesan-pesan di dalam lagu-lagu ini gitu. Dan lebih menguatkan lagi kan Bapak masih di kapal juga Iya, nanti ya. ya pastinya itu terus Iya. sampai pensiun toh gitu. Oh, kalau kerja di kapal ada pensiunnya juga, Pak. Ada rata-rata kalau di Kapal luar 60 tahun kita harus sudah retired ya. Oke, Kalau berarti di masih Indonesia lama. mungkin lebih mungkin ya. Oke. Kalau di kapal itu Pak, dia kerjanya mencari ikan atau beda-beda, ada kapal pesiar atau Oh enggak, karena kita spesial di offshore. Oh. Jadi kerjaan saya itu mengantar orang-orang dari klien, yaitu orang Qatar Energy. Hmm. Kita antar mereka bekerja ke sumur-sumur. Sumur-sumur minyak. Jadi ada yang mengoperasikan, ada juga yang maintenance untuk sumur-sumur tersebut gitu. Jadi selesai di satu sumur kita pindah sumur lain. Jadi gitu, berangkat pagi pulang sore. Kayak Saya gitu. dengar keluarga pelaut Bapak ini. Iya, kebetulan keluarga besar Iya. pelaut, mulai dari keluarga bapak, keluarga mama, kami semua 6 orang, 1 perempuan, yang 5 semua pelaut. Gitu. Tidak ada yang berkarir di bidang musik ini, Pak ya. Tidak. Tidak ada. Meskipun hobi menyanyi. Iya, Iya. semua. Tapi kalau main gitar tahu atau Iya, sampai mama pun bisa main gitar, almarhum. Iya, bagaimana anak-anak bisa, semua bisa. Oke. Mungkin kedepannya ada lagi setelah produksi selesai dan video klip selesai, kedepannya lagi mungkin dari Bapak dan Ibu Ursula, apalagi yang akan dilakukan mungkin atau akan yang membuat pasti lagi album atau seperti apa ini? Kita akan menyelesaikan dulu karena untuk cuti kali ini baru berkesempatan bikin 2 video klip. Masih ada 7, 7 ya. meskipun 9-9-nya kami sudah produksi dalam bentuk gambarnya grafis. Karena kami tidak mau terkena hak cipta untuk penggunaan video orang, karena Bapak sangat terbatas untuk syuting. Dan saya dengar beliau punya kerinduan untuk membuat album dalam bahasa Inggris. Jadi biar teman-temannya di kantor bisa paham, karena mereka di sana kan berbicara dalam bahasa Inggris. Betul, karena kapal luar ya. Nah, terus ini kan lagu 9 ini semua Bapak yang produksi dan yang cipta Iya. ya. Mungkin ada niat untuk mendaftarkan menjadi hak cipta Bapak Betul. agar berikut kan banyak Iya. penyanyi-penyanyi mungkin mendengar terinspirasi membuat mungkin hal yang sama, mengklaim Iya. atau gimana itu? Ini on progress. Jadi karena memang untuk menuju ke launching ini sangat crowded, sangat hectic, banyak sekali yang ternyata yang harus kami siapkan. ya, betul. Jadi kami sudah berbicara tentang itu dengan ada beberapa pihak, dan mungkin realisasinya setelah Setelah ini kita selesai dulu ya. rampung Iya. dulu launching, baru kita akan mengurus hak cipta. Tapi untuk ibarat kata announce ke publik bahwa ini lagunya Roy Lahutung, sengaja kami sudah menurunkan Iya, playlist. di YouTube sudah bisa disaksikan. Iya, di YouTube sudah bisa dilihat. Akun nama Roy Lahutung. Roy Lahutung, mungkin bisa di subscribe. Iya, Tadi saya sudah Oh, subscribe. terima kasih. Sebelum tampil acara ini saya dengar dulu supaya bisa ada gambarannya. Iya. Ternyata lagunya suaranya Bapak dengar langsung juga dengan itu sama bagusnya.
bukan penyanyi. Inilah Ini mungkin bukan namanya penyanyi bukan ya? penyanyi Iya, biasa betul. ya, Iya, karena iya. bukan penyanyi profesional. Memang ini inspirasinya ini saya yakin dari Tuhan. Ya, amin amin ya. Ya, Tribuners, itu bincang-bincang kita dengan pasangan suami istri, pencipta lagu dan produser juga sendiri, membuat dari awal sendiri, mencipta sendiri, semua hanya mungkin karena kuat kuasa dari Betul. Tuhan. Ya, betul. Amin. Atas kemurahan Sepenuhnya. Tuhan. Iya. Ya. Nah, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Roy dan Ibu Ursula, mungkin kepada Tribuners yang mendengarkan di sore hari ini, mungkin apa saja yang ingin disampaikan, mungkin keluh kesah di kapal atau apalah, atau terkait album ini, silakan Pak Roy. Kesini. Iya. Langsung aja ke ibunya. Dari ibu saja, iya boleh. Ini. Ya, kami berdua ketika masuk dalam pelayanan ini dalam waktu yang sangat amat tidak terduga, tapi kami meyakini bahwa apa yang kami sudah lewati dengan memproduksi album ini, ada ombak, ada badai, ada hal-hal yang di luar dari yang kami prediksikan, tapi kami mau mengatakan seperti ini, bahwa harapan itu akan selalu ada. Tuhan menyiapkan harapan untuk semua orang, asal kita mau mengambil harapan itu. Gak bakalan kita akan menghidupkan harapan itu kalau kita tidak mengambil bagian di dalam apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Iya. Iya, betul sekali. Pak Roy, tidak menambahkan? Sudah cukup lah. Bahaya kalau saya bicara nanti. Kena semua. Ya, demikian Tribuners, bincang-bincang sore hari ini di podcast Tribun Manado. Semoga bisa menginspirasi Tribuners yang mendengarkan bagaimana cerita di balik album perjalanan ini dari Pak Roy, bukan seorang penyanyi, tapi bisa menciptakan bahkan 9 lagu menjadi satu album. Ya, tentu ini semua hanya dari kemuliaan nama Tuhan saja ya. Ya. Demikian Tribuners bincang-bincang kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Mungkin dari narasumber yang berbeda, atau mungkin bisa lagi album next bahasa Inggris kita undang lagi. Amin. Ya, Semoga amin, Tuhan amin, berkehendak. ya. Selamat sore dan sampai jumpa.